Kali ini saya akan bahas 4 jenis atau 4 bentuk syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda bisa dapatkan update video terbaru dari saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas tema yang berkaitan dengan syukur, ya. Karena lagi-lagi sesuatu yang berkaitan dengan syukur atau kata syukur itu sendiri itu adalah powerful ya sahabat ya. Dan Allah pun sudah menjanjikan ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat kita. Nah, jadi kali ini saya akan bahas 4 jenis atau 4 bentuk syukur ya. Nah, yang pertama adalah syukur keluar. Maksudnya bagaimana syukur keluar? Jadi syukur keluar ini adalah kita bersyukur ya di luar diri kita sahabat. Misal kita masih beruntung punya sepeda motor dibanding orang lain yang jalan kaki. Kita masih bersyukur masih punya pekerjaan dibanding orang lain yang belum punya pekerjaan. Kita bisa bersyukur karena punya tempat tinggal, punya teman-teman yang baik, punya sahabat yang baik, punya keluarga yang baik, perhatian dan sebagainya. Intinya adalah syukur keluar ini kita bersyukur di luar diri kita, ya, yang tidak ada kaitannya dengan diri kita pribadi, ya, bisa berkaitan dengan syukur atas pencapaian kita, ya. Misalnya Anda berhasil mendapatkan omset sesuai target, Anda bisa mencapai goal-goal Anda dan seterusnya. Nah, itu adalah syukur yang pertama. Kemudian syukur yang kedua adalah syukur ke dalam. Maksudnya adalah syukur ke dalam diri. Nah, ini yang tidak banyak orang yang melakukannya, ya, atau banyak yang tidak sadar. Contohnya begini. Syukur yang ada di dalam diri kita, ke dalam diri adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Misalnya, kita masih sehat, ya, kita masih diberi anggota tubuh yang sempurna, kita masih diberi perasaan, ada sedih, kecewa, sakit, dan seterusnya. Itu adalah bentuk sesuatu yang ada di dalam diri kita yang perlu kita syukuri sahabat. Ya, kita masih diberi nafas, itu adalah syukur yang ada di dalam diri kita. Maka kita perlu berterima kasih kepada Allah, perlu berterima kasih kepada diri kita sendiri juga. Ya, syukur atas mata kita yang masih bisa melihat dengan sempurna, telinga kita yang masih bisa mendengar dengan baik, ya, mulut kita yang masih bisa berbicara dengan lancar dan seterusnya. Itu adalah syukur ke dalam. Kita tidak mengaitkan apa-apa yang ada di luar diri kita. Nah, itu adalah syukur ke dalam. Kemudian syukur yang ketiga adalah syukur saat kita saat ini yang belum, maksudnya adalah ini syukur yang berkaitan dengan manifestasi ya, perwujudan. Ini bagian dari teknik loa. Misalnya Anda ingin mendapatkan jodoh, ya. Anda bisa bayangkan, Anda bisa rasakan bahwa Anda sudah benar-benar mendapatkan jodoh, ya. Lalu Anda syukuri, ya. Memang ada yang bilang, loh itu bukannya menghina Allah, menghina Tuhan, kan belum ada, kok disyukuri. Nah, bagi orang yang belum paham, belum tahu ilmunya, bisa berkata demikian. Tapi kalau misalnya Anda sudah belajar teknik loa, sudah belajar ilmu pengembangan diri, sudah belajar teknik manifestasi, maka syukur yang demikian itu adalah memang seharusnya ya. Jadi itu melibatkan pikiran bawah sadar kita sahabat. Pikiran bawah sadar kita adalah keberlangsungan hidup kita ya. Tanpa kita sadari yang
menghandle atau menyetir kehidupan kita itu adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, kita bayangkan, kita rasakan, misal Anda ingin punya rumah ya dengan ukuran tertentu, kemudian warna tertentu, desain tertentu, ya, lantai 1 atau lantai 2 menghadap kemana, catnya warna apa, dan seterusnya. Ya, Anda benar-benar paham, bayangkan, rasakan bahwa Anda sudah menerima atau mendapatkan rumah yang Anda impikan itu. Dan Anda syukuri, ya, karena bawah sadar kita itu tidak tahu apakah hal itu fakta ataukah tidak, apakah itu tipuan ataukah tidak, dan seterusnya. Ya, saat kita bisa mensyukuri itu semuanya, maka yang terjadi adalah kita tidak lagi yang namanya mengharapkan, sahabat. Kan banyak orang ya terlalu berharap, ya, ingin mencapai A, ingin mencapai B, ingin mendapatkan A, ingin mendapatkan B, dan seterusnya. Nah, ketika ingin mendapatkan itu, faktanya memang belum ada. Kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang faktanya yang belum ada, maka yang terjadi adalah kita berharap, ya, apalagi terlalu berharap. Nah, ini yang bisa menghambat goal kita, ya, pencapaian kita. Maka syukur yang ketiga ini adalah syukur saat Anda ingin mendapatkan sesuatu, lalu Anda bayangkan, Anda rasakan, lalu Anda berterima kasih kepada diri Anda yang sudah mendapatkan itu, berterima kasih kepada Allah. Ya, Anda syukuri bahwa Anda benar-benar sudah seolah-olah menerima, ya. Anda sudah menempati rumah Anda sudah tinggal di rumah Anda yang baru sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nah, ini adalah syukur yang ketiga. Kemudian syukur yang keempat, nah ini adalah syukur yang tatarannya tertinggi, sahabat. Ya, syukur yang keempat ini berkaitan dengan masalah atau musibah yang kita alami. Ya, tidak banyak orang yang bisa bersyukur, ya, di poin 4 ini. Misalnya, Anda mendapat kabar bahwa ibu Anda meninggal, ya. Itu bagi Anda adalah musibah, kan begitu ya. Tetapi kalau misalnya Anda telusuri lebih dalam lagi, maka Anda bisa mendapatkan hikmahnya, Anda bisa mendapatkan pelajarannya. Ya, tentunya semua akan kembali ke Allah, kan begitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita juga akan meninggal, apalagi ibu kita yang usianya sudah lebih sepuh atau lebih tua dibanding kita, ya. Nah, atau misalnya Anda mendapatkan musibah kecelakaan, ya, tidak banyak orang bisa bersyukur atas kecelakaan yang ditimpanya. Malah, ya, banyak yang seketika itu bersedih, kecewa, menderita, sengsara, dan seterusnya. Ya, itu adalah hal wajar, manusiawi. Tetapi kalau misalnya untuk melatih kesadaran kita, untuk melatih pertumbuhan kesadaran kita, maka kita tidak bisa terus-menerusan kecewa, kita tidak bisa terus-menerusan sedih, kita tidak bisa terus-menerus sengsara, sahabat. Ya, tentu ada hikmah atau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Itulah kenapa kita perlu yang namanya bersyukur. Musibah ataupun masalah yang menimpa diri kita itu adalah kita dilatih untuk menumbuhkan kedewasaan kita, kebijaksanaan kita, pemahaman hidup kita, kesadaran kita, ya. Dan tentunya ketika kita bisa seperti itu, maka kita pun akan naik level, naik derajatnya. Toh tentunya penderitaan tidak terus-menerus, kesengsaraan tidak terus-menerus, kebahagiaan juga tidak terus-menerus, ya, sahabat, ya. Nah, dan pastinya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, dan juga sebaliknya. Maka, jikalau saat ini mungkin Anda sedang menerima suatu masalah, mendapatkan cobaan, entah Anda terlilit hutang lah, bisnis Anda macet lah, hidup Anda tidak bahagialah, atau masalah apapun yang saat ini Anda timpa, yakinlah, di balik masalah itu pasti ada kemudahan. Karena innamal usri yusra, ya kan?
di balik kesusahan, kesedihan, pasti ada kemudahan. Di balik kesusahan, pasti ada kemudahan, sahabat. Nah, baik sahabat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berlatih untuk tidak hanya mengenali 4 jenis syukur ini, tapi kita berlatih untuk bisa mencapai level-level syukur tersebut. Ya, terutama ada yang terakhir tadi ya sahabat ya. Saya sendiri juga masih berlatih. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya doakan untuk Anda, semoga kehidupan Anda berlimpah, Anda dimudahkan rezeki, Anda digampangkan urusannya, dan berkah berlimpah, bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk diri Anda semuanya. Saya salam, terima kasih. Salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.